Karena ibaratnya cara kerja dari energi dari pompa ini kan energi potensial gitu. Jadi kita tingkatkan energi potensialnya 2 kali ya 2 kalilah hasilnya, 4 kali lah hasilnya. Sesuai dengan kebutuhan yang kita ingin. Jadi merasa bangga gitu loh. Kalaupun hanya hal kecil yang bisa kita lakukan untuk kebaikan, tapi Tuhan Om Swastiastu, Om selamat Swastiastu. datang. Swastiastu. Kita kedatangan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Pertama ada Bapak Pande Mangku Merdana. Selamat datang Pak Mangku ya, panggil. Yes. Dan juga selamat datang Pak Proman Sudiana, Ya, terima kasih. MPD, selaku akademisi dari Uniksa. Oke. Ini saya mengikuti dari Facebook terkait dengan teknologi yang ditemukan. Nah ini menarik, kita perlu ulas lebih dalam, karena kalau kita melihat teknologi yang diciptakan oleh Pak Mangku, nah ini memberikan manfaat yang luar biasa, yang sangat besar, terutama pada sektor pertanian. Nah karena ini kan lebih mengarah kepada air ya. Jadi bagaimana air itu bisa, air dari lembah bisa ke bukit. Nah, oke, untuk lebih jelasnya saya akan bertanya banyak kepada Pak Mangku Merdana. Sebelum saya lanjut, Pak Mangku Merdana niki kan pengalaman di luar negeri. Dan saya lihat profilnya di Facebook, beliau merupakan seorang tamatan dari Institut Teknologi Nasional Malang. Lalu pernah bekerja di Abu Dhabi, Pak ya. Abu Dhabi dan di daerah lainnya. Nah, apa yang mendasari Bapak hingga akhirnya harus kembali ke Bali dan bisa menemukan teknologi hidropandi ini? Silakan Pak. Om Swastiastu. Terima kasih diberikan waktu untuk memaparkan sedikit apa yang dimaksud dengan hidroponi sesuai dengan yang Bapak sebutkan tadi. Sebelumnya kan di dunia teknologi, baik dapat bekerja di petrochemical ya, di Chandra Asri Petrochemical di Cilegon selama hampir 6 tahun, kemudian lolos menjadi ekspatriat ke ADNOC, Abu Dhabi National Oil Company di Uni Emirat Arab, kurang lebih hampir 8 tahun. Kemudian saya kembali pulang ke Indonesia kurang lebih 2009, 2010 gitu. Jadi yang mendasari, jadi sebenarnya secara secara karir itu sebenarnya udah sangat susah dicapai gitu. Iya. Karena waktu itu kita bersaing hampir 5.000, yang lulus hanya 125 insinyur dan saya termasuk yang paling junior waktu itu gitu. Nah, kemudian kan itu sebuah tantangan berat untuk dapat menjadi ekspatriat sampai ke Uni Emirat gitu. Nah, kemudian yang mendasari kami pulang, tentu saja kita sebagai orang Bali punya keyakinan yang harus rindu kampung halaman, kemudian kita kombinasikan antara pendapatan dengan kedamaian. Ya akhirnya saya mengambil keputusan untuk serasa cukup sekian bahwa kita udah bisa berwira swasta. Artinya kan kalau di luar negeri ya kita ekspatriat kan keren. Otomatis pendapatannya itu kan sudah tinggi ya. Ini sampai berkorban mau sampai pulang kampung kan gitu ibaratnya Pak Ngi. Seperti apa nih Pak? Ibaratnya gini, sesuai dengan keyakinan masing-masing, hasil daripada kita sembahyang, petunjuk kita ada para pemangku, para sulinggih, setiap kita pulang sembahyang, ya adalah petunjuk bahwa Anda segera pulang, dan segera pulang, terasa cukup, banyak kok yang harus Anda bisa lakukan, banyak sesuatu yang bisa dibantu. Hanya segitu saja, dan kita bawa terngiang terus itu, kemudian akhirnya kita putuskan pada waktunya merasa kita sudah bisa mandiri. Gitu. Dan kita akhirnya mencari jawaban itu setelah
di Bali gitu. Seperti ini. Nah, kemudian yang paling terasa setelah berjalannya waktu begitu kita pulang sambil berwira swasta, ya saya sambil melihatnya sambil berjalan gitu. Seperti ini. Artinya peluang itu Pak rasakan setelah di Bali. Gambaran tentang apa yang harus dilakukan yang ada adalah bahwa selama kita sekolah kemudian berkarir mungkin sedikit merasa di atas atau lebih dari teman-teman seangkatan, kita merasa bersyukur dan merasa bahwa kita malah merasa kurang banyak berbuat baik gitu loh, dibandingkan dengan rezeki atau peluang yang pernah kita dapatkan. Saya sadar sendiri bahwa merasa kurang banyak berbuat baik. Kemudian atas dasar itu, tapi itu setelah saya setuju untuk mewinten jadi mangku, karena sebelumnya saya lama menolak, hampir 6 tahun dari 2010 sampai 2016 dari kita sendiri pengetahuan agama kan minim ya, apalagi saya dengan background teknologi, kemudian banyak dari kuliah sudah di luar Bali, kan minim tentang pengetahuan rohani, sehingga jawaban saya ya pendek waktu itu, dangkal gitu ibaratnya untuk tidak setuju karena banyak tidak ngertinya. Sesuai dengan berjalannya waktu, banyak penasehat dan kita udah dekat dengan para rohaniawan, saya mulai paham dan akhirnya saya setuju. Awalnya saya setuju aja, pasti tujuannya jauh lebih baik, cuman itu aja. Nah, kemudian setelah itu kan kita malu, nggak ngerti apa-apa Pak, setelah mewinten mangku. Mulailah belajar sedikit-sedikit tentang apa itu kepemangkuan, apa tugasnya, tentang apa itu kerangka agama Hindu dari Tattwa, Susila, Upakara ini ke yang kita dalami pelan-pelan, karena intinya kita malu aja, mulai udah umur gitu tidak paham. Nah, awalnya dari situ yang akhirnya kita menemukan bahwa ya yang disebut kemuliaan adalah kita harus melakukan sesuatu untuk orang lain, orang banyak, ataupun kepada bumi lah gitu ibaratnya. Artinya melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk orang banyak kan. Kita mendapat jawaban itu sambil berjalan. Kemudian kita punya ide bahwa kita harus memiliki sesuatu yang bisa kita abdikan kepada orang banyak di samping kepentingan pribadi. Mulai terpikir seperti itu. Cuman apa sih yang harus kita lakukan gitu. Pelan-pelan mungkin dalam beberapa hari kemudian kita muncul ide bahwa kebetulan waktu itu sebelumnya ada mungkin kemarau panjang lama yang kita masih terngiang bahwa kayak apa susahnya masyarakat untuk dapatkan air minum pun apalagi pertanian gitu. Dari situ kita punya ide kayak apa sih bahagianya masyarakat itu kalau seandainya kita mampu menciptakan sebuah teknologi yang bisa mengangkat air dari lembah ke atas, karena kan sesuai dengan geografis kita, negara kita atau Bali itu kan pegunungan gitu ya, air banyak ada di lembah. Jadi kebayang bahagianya orang, masyarakat, orang banyak itu kalau air itu bisa diangkat ke puncak itu untuk kebutuhan apapun itu tanpa energi listrik maupun BBM gitu loh, yang memang itu berat kalau memang untuk menggunakan itu gitu loh. Ya, karena biayanya kan juga tinggi ya. Akhirnya saya berpikir itu caranya bagaimana gitu loh, bertahap. Beberapa hari kemudian saya dapat lah tahapan-tahapan itu gitu loh. Mungkin dari ilmu kepemangkuan tadi, mungkin kalau Tuhan berkehendak apapun bisa terjadi, tergantung niat baik kita gitu loh, akan terbimbing. Saya merasakan itu. Keluarlah ide untuk menciptakan sebuah teknologi yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya, pasnya mungkin seperti itu. Oke. Ini kan luar biasa nih. Teknologi membawa air dari lembah ke bukit tanpa menggunakan listrik dan BBM. Saya baru dengar, Pak. Ini saya rasa kalau saya berpikir mungkin saya awam, anak muda, nggak masuk lah gimana caranya bawa air dari bawah ke atas. Kalau saya tahu paling hanya diangkat kan gitu Pak. Nah, ini teknologi ini langsung air dari lembah bawa ke bukit dengan pipa, dengan saluran dan lain-lain tanpa menggunakan energi. Ya. Nah itu bagaimana Pak teknis dalam prosesnya itu sehingga air itu bisa naik ke atas tanpa energi? Saya cerita sedikit tentang sejarah daripada teknologi ini. Sebenarnya ini teknologi lama. Tapi saya tahu ya pada saat setelah saya menemukan itu bahwa ini teknologi lama. Jadi ini teknologi yang sudah pernah diciptakan tahun 1700-an di abad ke-17. Salah satunya di Prancis gitu. Kemudian dibawa ke Indonesia oleh Belanda pada zaman penjajahan tahun 1800.
Kemudian bahkan di Bali pun itu sudah ada yang umurnya mungkin 70 tahun, tapi hanya 1 atau 2 titik gitu loh. Nah, kemudian setelah saya menemukan sendiri tentang bisa menaikkan air walaupun dalam skala kecil, itu kan zaman sekarang tuh kan media heboh gitu ya, tanpa disengaja sudah masuk ke media lah oleh rekan-rekan gitu. Yang akhirnya saya tahu bahwa ini pompa ini sudah ada dari sebelumnya, yang disebut dengan hidrolik ram pump, yang sesuai dengan saya ceritakan tadi dibawa masuk ke Indonesia dari Belanda. Dari situ malah saya bertanya, loh, teknologi sebagus ini yang artinya bisa mengangkat air dari lembah ke atas tanpa energi listrik, kok tidak dimanfaatkan secara maksimal? Masalahnya apa sih? Gitu. Nah, akhirnya dari situ saya selidiki bahwa negara kita kan negara administrasi. Kalau produk itu tidak terregistrasi, tidak terdaftar, kan susah untuk digunakan, pemerintah membantu menggunakan ini kepada masyarakat. Kelemahannya ada di situ salah satunya. Yang kedua, teknologi ini kan teknologi abad ke-17 yang daya angkat maupun debitnya juga sangat terbatas. Kelemahannya adalah tidak maksimumnya potensi energi potensial yang digunakan gitu. Akhirnya saya desain dengan perhitungan fisika yang lebih modern sekarang, akhirnya saya menciptakan desain yang sangat berbeda dengan 2 tabung, dengan beberapa penggunaan valve Tesla dan hidrojet yang saya ciptakan sendiri. Nah, penemuan-penemuan saya sebagai ornamen untuk menyempurnakan pompa yang sudah ada tadi yang saya sebutkan tadi, akhirnya membuat saya mendapat hak paten penyempurnaan dari Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Kekayaan Intelektual. Nah, dari situ akhirnya saya mendapatkan HKI, hak kekayaan intelektual dengan terregistrasi. Baru dari situ pemerintah bisa menggunakan penemuan saya untuk membantu masyarakat dalam hal ini yang sudah berjalan dengan menggunakan dana desa. Nah, awalnya waktu seperti yang saya katakan tadi bahwa saya menciptakan ini kan akhirnya terdengar sama Pak Bupati Buleleng waktu itu kan saya di kampung di Sepang yang saya katakan tadi. Itu sampai ke telinga Pak Bupati Buleleng, akhirnya dipanggil untuk menjelaskan apa sih yang diributkan ini dimasalahkan sesuai dengan, karena basicnya Pak Bupati adalah engineer juga, orang teknik, saya jelasin sedikit dia paham, dan akhirnya mereka yang mengusulkan agar diregistrasikan, dipatenkan, agar kita bisa menggunakan produk Bapak untuk membantu masyarakat. Saya juga baru tahu kalau barang seperti itu agar berguna bagi masyarakat segera diregistrasi. Dan bagaimana caranya, beliau yang membimbing, yang akhirnya beliau sendiri yang memberikan ide untuk memberi nama Hidropandi sesuai dengan nama saya. Nah, mungkin itu sejarah singkatnya. Berarti dengan inovasi sudah ada sebelumnya, dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan inovasi yang baru yang lebih sederhana, kan, lebih ramah lingkungan kan, gitu. Karena tidak menggunakan listrik lagi, tidak menggunakan BBM. Nah, untuk teknologi ini kan sudah tentu murah biaya kan, lalu instalasinya itu apakah itu menggunakan sebuah pipa, alat yang khusus atau alat yang umum ada di lingkungan kita, sekitar kita? Ya, sebenarnya cara kerjanya adalah mechanical 100% gitu lah. Prinsip mechanical aja. Jadi di sana tidak ada electrical maupun engine proses gitu lah. Jadi murni 100% mechanical, hanya ada gerakan statik dan dinamik saja gitu lah. Hanya ada gerakan naik turun. Bahan bakunya adalah besi, dalam hal ini didominasi oleh pipa. Besi pipa. Pipa besi yang kita desain sesuai dengan desain yang kita rancang sendiri. Pada waktu kita membeli bahan-bahan itu di toko bangunan, toko besi, ya mereka tidak tahu saya bikin apa. Ya. Artinya bahan bakunya tuh sudah ada lah di sekitar sudah kita. Secara umum ada. Kita yang mendesain sendiri, kemudian kita juga mendesainnya di bengkel bubut untuk mendesain palep seperti itu. Gitu loh. Kita ciptakan palep yang dengan kekedapan mendekati 100%, gitu, sehingga akhirnya pompa bisa mengangkat atau bekerja semaksimum mungkin. Gitu. Nah, kemudian secara kesimpulan, pompa yang saya temukan hampir mencapai 3 kali dari pompa yang ada sebelumnya. Gitu.
Nah, seperti ini. Dan lebih efektif. Ya, jadi baik dari daya angkat maupun debit yang dikeluarkan untuk ketinggian yang sama. Jadi ini kan. Dan kelebihan kan tanpa menggunakan bahan tidak. bakar. Nah, itu adalah kelebihan yang luar biasanya tanpa menggunakan energi listrik dan energi BBM. Kemudian efisiensinya kan luar biasa. Di sana hanya ada konsumtif berupa karet palep yang sangat murah, itu bisa diganti tiap 2 tahun atau sampai 5 tahun sesuai dengan ekstrimnya medan yang tempat kita memasang pompa, dan karet itu sangat murah. Bahkan kalau dibandingkan efisiensinya dengan listrik atau BBM itu efisiensinya mencapai 97% gitu loh. Oke, saya ke Prof. Nyoman Sudiana. Pak Prof, nah ini kan sebuah penemuan yang luar biasa yang dihasilkan oleh Pak Mangku. Nah, bagaimana pandangannya Prof terkait dengan penemuan hidropandi? Ya, terima kasih. Jadi ini kan era digitalisasi, era reformasi dan sebagainya kan, ini kan termasuk sudah revolusi industri 4.0, di mana perkembangan teknologi dan pengetahuan itu sangat pesat. Dan ini yang ditemukan oleh kawan saya yang kebetulan begitu. Jadi sifatnya semua kebetulan begitu. Saya tidak tahu dulu ini apa, cerita-cerita. Mungkin alam sudah mempertemukan gitu. Cerita, saya dari Jepang, saya kenal ini, itu kakak saya gitu. Akhirnya terus nyambung. Kemudian cerita banyak di bengkelnya begitu ini. Nah, temuan inilah sudah tentu saya selaku orang akademisi yang pertama saya tanyakan dulu gitu. Karena sebuah teknologi itu harus ada registrasinya. Ya kan itu, carikan hak dulu. Walaupun kita sudah bisa dipertanggungjawabkan secara praktis masyarakat, tanpa ada merek itu, tanpa ada aki itu tidak bisa diakui secara formal nanti. Nah, oleh karena itu syukur ini sudah akinya sudah ada, dan ini dikaitkan dengan pertanian yang akan menjadi sektor unggulan provinsi. Ya, itu mana Pak Gubernur kan sudah mencanangkan ekonomi Balinya itu. Sekarang sektor pertanian ini yang jadi unggulan pertama dari 6 unggulan itu. Artinya apa? Nah, setiap usaha pertanian tidak bisa lepas dari air. Ya. Pasti perlu air. Gitu. Sedangkan air kita yang ada di Bali sebenarnya sudah tersedia, hanya saja belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Karena ada sumber air yang munculnya itu di permukaan itu di tebing-tebing. Iya. Ya, jauh curam kan begitu ya. Nah, sedangkan dalam pertanian kita kan perlu air, mengangkat air ini yang perlu. Kan gitu. Kalau menggunakan ada air di bawah kita pakai tangga itu alangkah beratnya, susahnya gitu ya. Itu pun hanya bisa untuk minum saja kan begitu barangkali. Untuk pertanian nonsen lah itu kalau manual begitu. Nah, disinilah manfaat dari teknologi hidropandi ini. Ini akan sangat bermanfaat, ya, karena dengan penggunaan hidropandi ini kita bisa mengangkat air di kedalaman untuk digunakan di atas, kan itu. Nah, ini yang manfaatnya ini. Di samping itu tidak memerlukan tenaga listrik. Jadi sebagaimana yang sampaikan tadi, tinggal mekanik aja gitu ya. Hubungan antara yang statis, dinamis, sudah bagaimana kerja taktek begitu, sudah airnya muncrat di atas, kan begitu. Nah, ini kan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya ini. Nah, oleh karena itu dari cerita yang tadi dan cerita sebelumnya itu sangat tertarik karena dia sudah mengerjakan proyek di daerah yang ekstrim, yaitu di Nusa Penida, Pak. Nusa Penida. Nah, pernah ke Nusa Penida? Nusa Penida kan memang susah air, Pak. Susah air, dan airnya ada sebenarnya, tapi jauh di tebing yang di bawah. Nah, sebenarnya ada banyak itu muncul. Nah, inilah yang diangkat. Artinya ada sumber airnya, tinggal sekarang bagaimana dari sumber air itu bisa naik kan? Naik ya kan itu aja. Kalau
dengan cara manual kan bisa aja turun pakai tangga, ambil 1 ember, angkat lagi, kan tidak efisien gitu ya. Nah di sini yang ini. Nah kemudian ini juga cocok untuk Bali yang kenal sebagai daerah pertanian, yang airnya banyak sekali, potensi airnya yang masih ada di bawah, dan inilah yang harus diangkat dengan teknologi hidropande ini. Sehingga itu akan memberikan efisiensi, kemudian manfaat yang besar. Ya. Kan ini yang kita harapkan. Artinya kita sudah tidak akan mendengar lagi gagal panen karena tidak ada air. Tidak ada air, ya itu ya. Sekarang kan debit air yang di permukaan, yang di datar itu kan sudah semakin semakin kecil debitnya. Oleh karena itu, bagaimana memanfaatkan yang jauh ada di dalam itu kan, yang rendah itu. Nah, di sini poinnya saya kira. Ya, oleh karena itu di kalangan akademisi ya, kami sudah tentu menyambut baik sekali ini teknologi yang diciptakan oleh putra kita orang Bali ya. Dan ini bisa sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan nanti ya dengan dukungan seluruh masyarakat, terutama pemerintah dalam rangka mengembangkan teknologi ini lebih masif, sehingga Bali akan bisa mengubah citranya dari bagian tanah-tanah tandus seperti di Nusa Penida itu bisa menjadi lahan yang subur, produktif ya produktif lagi. Dan yang menarik dia ini ceritanya ini dia bermimpi bagaimana menciptakan danau di puncak bukit. Ini mimpinya, ini harus segera terwujud ini. Di puncak bukit. Di puncak bukit. Ya seperti yang di Nusa Penida itu, dia bercita-cita di atasnya itu Bukit Muni itu ada danau. Ini kan luar biasa mimpi ini, karena dia yakin dengan temuan ini akan bisa mengangkat air yang bisa digunakan untuk danau juga. Nah itu kan menakjubkan itu kalau itu tadi ya. Nah di situ dia Pak Dewa ini, oleh karena itu ini harus dukung ini. Ya. Ya. Nah Pak Mangku Pande, ini sudah didukung nih, kan pemerintah kan sudah pasti mendukung teknologi yang ditemukan Pak Pande, dan akademisi pun juga sudah melihat ini sebuah teknologi yang memang secara ilmiah mungkin Prof ya sudah layak digunakan. Nah, apa langkah selanjutnya yang mungkin bisa Pak Pande lakukan untuk Bali khususnya kan, sehingga Bali ini bisa menjadi pulau atau daerah yang berdaulat secara ekonomi dari sektor pertanian. Terima kasih. Awalnya sih semuanya berjalan sesuai dengan waktu gitu, tidak ada sesuatu yang kita bisa perkirakan di awal. Nah, termasuk yang dipertanyakan tadi bahwa apa program kita terus dengan penemuan teknologi khususnya Bali. Ya, kita selama ini yang sudah berjalan, kita coba sambil berjalan beberapa desa yang sudah menggunakan teknologi ini hanya masih berkisaran untuk air bersih, gitu ya, karena kapasitasnya kecil. Kapasitas kecil itu kan berbanding lurus dengan biaya kecil, seperti itulah yang sudah jadi rahasia. Jadi kalau secara teknologi itu kalau yang masalah ingin besar ya tinggal membesarkan saja, gitu, kayak ini sudah hitungan matematika. Jadi selama ini yang sudah baru berjalan itu adalah baru yang kecil-kecil karena berkapasitas untuk air minum. Kemudian kalau mau dibesarkan untuk ke irigasi, ke penunjang pariwisata, kita hanya tinggal melipat gandakan semua yang sudah ada, gitu lah. Karena ibaratnya cara kerja dari energi dari pompa ini kan energi potensial gitu. Jadi kita tingkatkan energi potensialnya 2 kali ya 2 kalilah hasilnya, 4 kali lah hasilnya, sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan, gitu. Kemudian untuk menjadi pertanian mandiri, kemudian pangan mandiri kan sudah menjadi program pemerintah pusat. Kita sebagai orang kecil bisa ikut berpartisipasi di dalamnya dengan mengembangkan teknologi ini. Saya sendiri merasa bangga gitu loh. Kalaupun hanya hal kecil yang bisa kita lakukan untuk kebaikan, tapi Tuhan mungkin tahu di mana kita berpihak. Mungkin baru di situ kita bisa nyampe. Yang harapan kita adalah gimana caranya agar apa yang kita temukan, karena
secara masyarakat sendiri yang menilai, bukan saya gitu loh, bahwa manfaatnya luar biasa. Saya merasa ingin, ya saya sendiri juga tidak sabar agar segera bermanfaat bagi masyarakat gitu loh, terutama untuk pertanian, air bersih gitu loh, bisa menghemat biaya, terutama ekogreen yang bisa menekan daripada kerusakan alam gitu ibaratnya. Kita berpartisipasi dari situ juga dalam hal ini karena teknologinya ekogreen. Kemudian kita khususnya ini kan di air saja gitu loh, padahal sebenarnya ilmu saya itu kan juga di pembangkit listrik, karena sesuai dengan disiplin ilmu saya kan di pembangkit listrik, teknik elektrosistem tenaga di pembangkit listrik. Teknologi air seperti ini kan dari anugerah dan penelitian sambil berjalan. Jadi banyak beberapa daerah yang mohon agar begitu bahwa hidram tidak bisa dipasang karena airnya datar gitu. Sementara kita lihat bahwa potensi untuk menciptakan energi listrik bisa, kita bantu planning atau rancang agar kita ciptakan energi listrik dulu berupa mikrohidro ini, kemudian energi listriknya yang agar digunakan untuk mengangkat air. Ada juga yang lewat seperti itu. Kalau seperti hidram tadi, inilah direct dari air langsung naik seperti itu. Bila persyaratan medan itu terpenuhi secara teknis seperti ini kan. Medannya serumit apapun, sesusah apapun bisa. Ya karena memang sumber air kita ini memang berada di tempat rumit ya. Sehingga ini menjadi tantangan kita. Bahkan untuk mencapai sumber air kita masang proyek, masang pompa ini, kita seperti pemanjat tebing itu. Sangat berbahaya, tapi kepuasan batin itu ada di situ. Bahwa kita bisa melakukan lebih dari yang sudah ada gitu. Seperti ini kan. Oke, berarti kan di Bali sudah banyak Pak daerah-daerah yang menggunakan, mungkin di Bebidangan Desa Adat ada juga yang menggunakan. Yang terdekat malah di Pura Mutreng Jagat Kesiman gitu lah ya. Kita bekerja sama dengan para pengempon pura, akhirnya gimana caranya agar pompa itu bisa menaikkan air yang dulunya adalah bekas tekstil, itu sumber air tekstil, kemudian kita pasang alat kecil yang ukuran size kecil yang naik ke atas untuk kepentingan konsumsi pura, dalam hal ini masih untuk penyiram, untuk untuk landscape gitu, yang sedang sambil berjalannya penyerpisan di sana. Kita pasang di sana satu yang terdekat gitu, ada di Pura Mutreng Jagat Kesiman di Jalan WR Supratman itu yang terdekat. Kemudian di Karangasem ada 3, di Sidemen di Desa Talibeng, kemudian di Desa Mertabuana Selat, kemudian di Desa Jungutan Bebandem Karangasem gitu. Kemudian di Singaraja, di kampung saya terutama, kemudian di Kabupaten Bandung seperti di Desa Getasan itu juga sudah berjalan beberapa. Artinya di Bali hampir merata lah. Ya, kurang lebih ada sekitar 21 titik gitu loh, baik dana pemerintah, dana kelompok, dana perorangan, baik ada yayasan gitu, ada yang gotong royong gitu. Oh, artinya ada yang pribadi juga ada yang pribadi juga. Itu biasanya bahkan yang terberat di Bali yang selama ini yang sudah ada, kalau yang di Nusa Penida yang disebutkan tadi kan ongoing, dalam progres. Mudah-mudahan dalam waktu sebulan 2 bulan sudah selesai. Kemudian yang di Desa Sambangan di Buleleng juga kita bantu subak 8 desa di sana, ongoing juga dalam progres. Kemudian semoga nanti secara langsung, secara implementasi bisa dilihat sendiri oleh pelaku petani, dalam hal ini subak, gimana manfaatnya secara langsung bisa mengangkat air dari lembah ke atas tanpa energi listrik. Itu di Desa Desa Sambangan dan desa sekitarnya itu Buleleng yang sedang dalam proses gitu. Nah, yang terberat itu justru di Karangasem, Desa Bebandem itu justru kelompok. Mereka berkelompok untuk mengumpulkan dana dengan dana seminim-minimnya, dan saya katakan harus bisa. Ya, harus bisa, bahkan berapapun ada dana kita silahkan aja kita kerjakan, bahwa kalau kurang banget maka mereka kita suruh bantu untuk memotong besi di bengkel itu sampai gitunya. Jadi berdasarkan niat baiknya semua jalan, tidak semuanya profit oriented, karena penciptaan teknologi ini sama sekali tidak didasari profit oriented awalnya. Kemudian kalau berjalannya waktu banyak membantu, banyak kemudian kita diarahkan untuk banyak membantu, di sana ada rezeki, ya itu perjalanan waktu. Tapi di awalnya memang saya hanya pengabdian saja gitu loh, tanpa ada dasar profit oriented di situ gitu, seperti awalnya.
Oke, ini tadi kan sudah dibahas dana. Nah, dalam membuat sebuah instalasi ini kan memerlukan dana. Nah, itu dananya kalau untuk yang kapasitas kelompok dan desa ataupun pribadi ini apakah sama atau berbeda? Mungkin dari biayanya bisa dijelaskan. Oke, kalau banyak tuh pertanyaan seperti itu kalau saya diundang di Pemkab kayak Karangasem atau Kelungkung itu kan banyak masyarakat warga yang bertanya, Pak kalau pribadi biayanya gimana gitu lah. Kalau pribadi atau kelompok lah gitu. Kalau tidak guna dana pemerintah biayanya gimana? Saya jawab sambil bercanda gitu. P3 saya itu. Apa itu Pak P3? Pangpade Payu. Harga berapa aja? Mari kita pikirkan bersama, jangan sampai tidak. Ketawa mereka semua dan akhirnya paham lah kan seperti itu. Jadi biaya itu urusan nomor sekian, tapi yang paling pertama adalah kita cek bisa atau tidaknya yang pertama, kemudian baru setelah mendapat jawaban bisa baru kita bahas biayanya. Artinya melihat situasi dulu ya, di lokasi dulu kan. Iya, seperti itu. Dan tidak besar lah gitu kalau memang itu digotong royongin. Karena sekarang yang mereka menjadi orientasi kan hanya ada di pikiran mereka ini tidak bayar listrik, tidak bayar BBM gitu ibaratnya yang ada di pikiran itu. Sehingga mereka sendiri secara awam, secara tidak begitu dengan banyak hitungan ini luar biasa. Mereka hanya tahu itu gitu. Artinya mereka juga, saya yakin masyarakat pasti banyak juga yang tidak percaya kok bisa tanpa menggunakan bahan bakar ya misalnya dan listrik itu bisa membawa air naik kan. Tapi ini sudah dibuktikan dan akhirnya banyak juga yang menggunakan kan Pak Nge. Nah, kalau untuk di instansi pemerintah misalnya ataupun di desa adat itu pembiayaannya berarti kan dari desa adat kan Pak Nge atau dari pemerintah desa. Nah, selama ini ada kendala nggak Pak dalam proses instalasi bahwa ternyata dalam pelaksanaannya tidak menghasilkan air secara maksimal. Pernah nggak mengalami kendala seperti itu? Ya memang pertanyaan substansi banyak seperti itu Pak. Ini Pak kalau pasang pompa ini debitnya bisa berapa gitu. Itu pertanyaan yang sulit dijawab karena kalau saya katakan itu pertanyaannya salah gitu. Karena pertanyaannya disamakan dengan pompa listrik atau pompa BBM yang sudah ada frekuensinya, speed apa dan pemakan daya sehingga debit sudah bisa muncul di situ. Sementara pompa atau teknologi yang saya temukan itu kan energinya ada di alam itu sendiri. Gitu loh. Energi itu ada di alam itu sesuai dengan desain dari desain dan alam medan dari sumber air itu kita baru bisa jawab. Ini pompa ini akan bisa menaikkan maksimum sekian liter per detik atau minimum sekian. Nah sekarang bapak-bapak membutuhkan berapa sesuai keperluan. Kita sesuaikan antara yang diinginkan dengan medan yang mendukungnya. Gitu. Nah kemudian berdasarkan perjalanan waktu itu juga bisa kita lipat gandakan. Karena melipat gandakan energi atau besarnya debit yang ingin kita capaikan kan berbanding lurus dengan biaya. Kita diskusikan juga sampai akhirnya mencapai kesepakatan yang antara kekuatan teknologi dengan yang diinginkan kita menemukan titik temunya bahkan sampai seperti itu. Nah jawaban berapa debitnya itu adalah jawaban yang sesuai dengan hasil survei kemudian maupun yang dibutuhkan. Kadang sesuai dengan hasil survei ini bisa menciptakan listrik debit yang besar tapi masyarakat hanya membutuhkan separuhnya ya kita bahkan itu bisa menekan biaya lagi seperti itu. Nah, Prof, ini kan teknologi yang kita bisa katakan yang kekinian kan gitu, Prof. Nah, ini mungkin bisa menjadi di dunia pendidikan ini bisa menjadi sebuah contoh kan itu, sebuah dasar kita untuk mengembangkan kembali. Nah, kalau menurut Prof, generasi muda kita, anak muda, bisa nggak dia menjadi seperti Pak Pande. Nah, dengan mungkin Pak Pande kan sudah menemukan seorang yang ahli di bidangnya. Pak Pande bisa berkolaborasi dengan dunia pendidikan untuk membantu mengedukasi masyarakat khususnya anak muda kita agar memiliki inovasi yang seperti Pak Pande. Saya kira itu sangat memungkinkan. Ya.
terutama di sini biasanya untuk yang bidang hidro ini ada kaitannya dengan listrik, biasanya dari program studi kelistrikan, elektro biasanya. Nah dari situ nih, karena untuk program studi teknologi hidro ini belum ada, kan belum ada ini yang secara ini di UNUR belum ada, khususnya di Bali ini belum ada yang spesial untuk mendalami teknologi hidro ini, ya itu belum. Tapi biasanya basicnya itu adalah di elektro. Nah terkait dengan ini karena sudah ini ada penemuan, ada bukti bermanfaat, ini kampus itu memang sangat memungkinkan untuk berkolaborasi. Jadi mungkin ngambil sebagian yang nanti bisa diakui, magang di tempatnya Pak Pandi, ya hasil magang yang beberapa bulan dan sebagainya itu sudah diakui sebagai sebuah SKS, hasil belajar di dalam belajar Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini itu sangat dimungkinkan tanpa perlu membuka program studi baru yang khusus terkait dengan tenaga hidro ini. Jadi itu yang ini. Nah, oleh karena itu ya dalam perbincangan sebelumnya mungkin kami akan mengajak ya, Pak Pande untuk memberikan ilmunya, karena ilmu itu harus dibagi Pak ya. Jadi jangan dimiliki sendiri, tidak mungkin. Walaupun dia menggali sendiri ya. Secara otodidak misalnya, ilmu ini harus dibagi. Harus kita berbagi, harus membantu. Sesuai dengan prinsip beliau ini kan, alangkah bahagianya kalau bisa membantu orang lain. Di sini sudah klop ini. Nah, jadi itu yang kami akan lakukan dan sebenarnya kami pun juga sudah komunikasi dengan Prof. Idayu Dwi Antari begitu ya, Giri Antari ya, dosen UNUR ini itu bidang elektro Pak. Mungkin Pak Pandia udah kenal. Jadi kami sudah ini kan persoalan produk hidro Pande ini. Sudah ada pembahasan. Ya, sudah ada pembahasan. Nanti ya kita diskusi lebih lanjut lagi. Nah, sehingga nanti Pak Pande untuk mengembangkan ini di samping mengembangkan produknya sendiri, dia juga bisa memberikan ilmunya, berbagi ilmu kepada mahasiswa yang saya masukkan sebagai kaum milenial itu. Ya, kan itu ini ya. Mengajak menyadari bahwa ke depan itu adalah dunianya energi baru terbarukan. Malah di roadmap dunia itu di Indonesia ini malah hidro itu terakhir nanti. Itu dikembangkan. Ya, sekarang tata surya, bayu itu sudah ini mulai dan nanti energi nuklir. Setelah itu barulah didalami dunia akan mendalami tentang hidro ini. Karena Tuhan sudah menciptakan menciptakan bahwa di dunia ini yang paling banyak itu air. Ya bumi kita ini kan 2/3 air. Nah inilah yang harus bagaimana dimanfaatkan ini. Anugerah Tuhan ini harus dikelola sedemikian rupa melalui teknologi yang ini sehingga nanti bisa bermanfaat untuk jagat itu sendiri. Ya seperti seperti yang kita tahu juga di negara Arab itu kan negara kering Pak Nge. Ya. Tapi saya pernah baca beritanya bahwa air laut itu bisa diolah menjadi air minum langsung. Ya. Itu tenaga ahlinya orang Indonesia. Tenaga ahli orang Indonesia. Saya banyak terkenal di sana. Berarti bayangkan itu kan sudah teknologi hidro itu tuh. Iya. Berarti memang orang Indonesia tuh banyak yang berprestasi. Ya, memang iya. Jadi ekspatriat kita itu di luar negeri itu banyak sekali. Dan sedikit yang kita ketahui. Ya termasuk saya sendiri kan Bapak kan baru tahu sekarang bahwa saya udah menjadi ekspatriat dari 2001. Iya. Ya, jadi saya udah ibaratnya kalau udah tahun itu saya udah bisa masuk insinyur kelas dunia lah gitu. Tapi kan baru ketahuan sekarang lewat hidro ini gitu. Nah, bukan lewat itu. Karena kita muncul setelah ada rasa jiwa pengabdian baru kita bisa kelihatan itu. Ada keinginan mau pulang. Ya, gitu. jadi kalau di Arab itu waktu di tempat saya di Uni Emirat Arab itu air mahal, tapi penduduk airnya gratis.
Gitu loh. Jadi kan sebuah luar biasa. Jadi air gratis di sana Pak. Jadi apa namanya tuh air minum itu untuk kota, untuk kita, untuk karyawan apa gitu, tidak ada istilah bayar air. Nah kemudian air laut memang disuling. Rancangan desain teknologi penyulingan air itu ya hampir sama dengan teknologi perminyakan ini juga gitu, dan tenaga ahlinya banyak orang Indonesia. Itu seperti itu. Oke. Pak Mangku Pande. Nah ini kan inovasi yang didapatkan kan itu luar biasa. Sudah memiliki hak kekayaan intelektual kan gitu. Nah apa sih harapan Pak Pande terhadap pemerintah terkait dengan penemuan Pak Pande? Seperti yang disinggung di awal, itu bahwa kita didorong untuk meregistrasi penemuan ini agar pemerintah bisa menggunakan teknologi penemuan saya untuk membantu rakyat. Kan itu awalnya dulu. Saya setuju gitu loh akhirnya. Nah, kita harapkan bahwa ya mudah-mudahan itu berjalan gitu loh. Mudah-mudahan itu berjalan dan saya bisa mengabdikan diri kepada pemerintah maupun masyarakat sesuai asas manfaatnya, kemudian secara alam karena ini eco green. Karena teknologi ini kan juga termasuk recovery hidrosistem. Air yang bisa kita naikkan dari lembah ke atas bukit, langsung atau tidak langsung akan menyuburkan bukit itu sendiri dan akan membuat mata air itu memperbesar. Karena yang disebut dengan langsung tidak langsung, baik langsung itu akan menyiram tanaman ataupun yang disebut tidak langsung karena dikonsumsi oleh penduduk dulu, kemudian limbahnya baru masuk ke bukit itu akan diserap tanaman, itu langsung tidak langsung akan menyuburkan bukit itu sendiri. Kemudian manfaat kesuburannya maupun tanaman yang produktif ataupun tanaman hijau secara langsung juga akan membuat tersimpannya mata air dan akan membuat mata air yang kita angkat tadi itu makin besar. Nah ini yang disebut dengan recovery hidrosistem. Dan saya juga banyak berdiskusi dengan para ahli kehutanan gimana caranya agar menciptakan danau di atas bukit seperti yang Bapak singgung tadi. Karena Pulau Bali ini yang salah satunya Tabanan bisa menjadi lumbung pangan di Bali ini kan karena punya tower bedugul itu kan itu lah. Jadi banyak. Maka sampai ke Buleleng juga kan ya. Bagaimana kalau itu baru satu, bagaimana kalau kita bisa menciptakan bukit danau-danau seperti itu di banyak tempat gitu loh. Kan kesuburan sudah kelihatan di depan mata gitu. Nah, itu yang menjadi harapan kita walaupun dari kecil gitu loh, kalau memang kita mulai kan nanti akan besar juga. Itu harapan saya kepada bapak-bapak di pemerintahan ya, asas manfaatnya yang luar biasa ini, dan saya siap mengabdikan baik di dunia akademis maupun dipraktekkan langsung gitu. Itu saya siap karena ilmu ini juga bukan saya, kita kan tidak tahu apa-apa sebenarnya. Semua itu kan dari beliau di atas gitu. Bahkan Einstein pun mengakui bahwa kekuatan manusia itu hanya 14%, 86% itu adalah kekuatan alam atau kekuatan Tuhan. Apalagi kita. Jadi ibaratnya adalah ilmu yang hanya singgah aja mungkin di saya sebentar, yang memang harus semakin banyak yang menguasainya, semakin bagus dan semakin cepat kesejahteraan yang dimaksud itu akan tercapai. Oke. Tadi saya dapat bisikan nih dari Pak Nyoman, katanya Pak Prof juga merupakan kelompok ahli Gubernur Pak Nge. Nah tadi kan sudah banyak diceritakan oleh Pak Mangku Pande. Nah ini bagaimana nanti mungkin Pak Prof bisa memediasi sehingga penemuan dan pemerintah, hasil yang ditemukan oleh Pak Pande dan pemerintah itu bisa bersinergi dan nantinya bisa bermanfaat untuk kita di Bali khususnya. Ya, ini kebetulan aja ini ya, saya ajak membantu pemerintah Provinsi Bali ya, dalam bidang pembangunan, dan saya sendiri menjadi kelompok ahli bidang pembangunan, khususnya di kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan ketenaga kerjaan sekaligus energi. Jadi banyak yang ini. Tapi kan kami hanya memberikan saran, ide dan sebagainya kan gitu. Bukan ahlinya. Saya ahlinya itu di pendidikan bahasa Indonesia. Tapi bagaimana kita
kita bisa memberikan advice atau saran-saran meningkatkan kesehatan, pendidikan, termasuk energi ini kan gitu. Nah kebetulan ini ada kaitannya dengan bidang kelompok ahli saya. Nah, oleh karena itu saya akan menyambut baik saudara itu akan memediasi ini ya, menyebarkan kepada masyarakat dan sekaligus menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Bali ternyata kita punya ini loh Pak, ini teknologi hidro sudah dikembangkan oleh putra kita sendiri, putra Bali yang mau balik kandang ke rumah untuk mengabdikan diri demi kesejahteraan masyarakat ini. Bagaimana ikut membangun Bali, dan inilah yang sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, itu adalah salah satu keunggulan pembangunan Bali itu adalah bidang pertanian sekarang. Dan pertanian tanpa air nonsense. Kan begitu. Nah oleh karena itu ya, terima kasih ya, kami ikut diundang hadir pada acara podcast ini, dan kami sengaja mengajak Pak Pandey ini karena saya meyakini bahwa temuannya ini akan sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin akan ditonton oleh masyarakat banyak kan, kan lebih mengetahui kan, mengetahui, mensosialisasikan temuan ini. Jadi kalau ada masyarakat yang kesulitan air, yang ada airnya itu ada di kedalaman dan sebagainya, ini bisa diangkat, bisa dimanfaatkan dengan teknologi ini. Jadi tidak perlu seperti zaman dulu lagi, itu turun ke tebing, angkat 1 ember, naik lagi, bawa ini kan berapa tenaga yang dibutuhkan itu. Tapi dengan teknologi ini, efisiensi tenaga dan efektivitas hasil yang bisa kita manfaatkan itu luar biasa. Nah oleh karena itu, ya mari kita dukung bersama ini. Mudah-mudahan pengabdian yang tulus ya dari Pak Pandey ini itu bisa didukung oleh kita semua, dan ini adalah untuk kita semua, bukan untuk Pak Pandey sendiri ya, karena dia sudah komit itu. Janjinya adalah untuk kebahagiaan bisa membantu masyarakat. Jadi dengan teknologi inilah dia merupakan salah satu wujud nyata bantuan Pak Pandey terhadap masyarakat. Nah ini yang kita harus kita patut berbangga dan harus dukung juga Bang. Bangga punya putra Bali ya, yang bisa mengangkat citra Bali di bidang teknologi hidro ini. Iya. Pak Mangku Pandey, kalau kita lihat daerah yang paling kering itu kan bukan Bali, ini kan termasuk masih subur Pak. Kalau kita lihat ke daerah-daerah timur, nah, misalnya daerah NTT. Nah, kalau saya kenapa tahu, saya punya pegawai kebetulan dari orang timur, daerah Sumba Pak. Jadi dia sering bercerita juga, di kampung saya ini kalau mandi itu harus turun berkilo-kilo. Dan ketika balik harus bawa 2 jerigen. Nah, itu kan kalau saya lihat dia cerita itu mereka sangat sedih. Dan juga merasa sangat miskin lah kalau misalnya bilang. Karena apa? Tidak ada yang bisa mereka kerjakan di sana. Bertani, air tidak ada. Lalu akhirnya kan mereka merantau ke sini kan begitu. Itu yang mendasari kan. Nah, kalau menurut Pak Mangku Pandey, apakah ada cita-cita juga Pak Mangku Pandey selain di Bali? Mungkin Pak Mangku Pandey kita bisa bilang ekspansi lah untuk karyanya ini di daerah luar, atau mungkin bahkan di luar negeri juga akan seperti ini. Kawan nih. Terima kasih. Itu sangat benar sekali. Bahkan pada saat saya menemukan teknologi ini masih dalam kapasitas kecil, artinya daya angkatnya juga masih kecil gitu, bentuknya sederhana. Pada saat itu juga saya sudah berpikir, saya kalau di Bali secara khusus itu saya langsung berpikir ke Karangasem. Ini sangat berguna sekali bagi masyarakat Timur Karangasem. Kemudian ke Nusa Penida. Kemudian setelah itu saya berpikir lebih luas, kalau secara Indonesia ini kalau nyampe ke NTT kayak apa senangnya masyarakat di sana. Jadi pada saat itu yang notabene saya tuh baru menciptakan kecil dan kapasitasnya kecil, itu sudah kesana pikirannya. Apalagi sekarang didukung dan sangat memungkinkan sekali. Ya seperti itu. Oke. Ya, nah ini kan semoga ditonton juga oleh
pemerintah kan, Ya. stakeholder yang berkaitan. Lalu oleh pemerintah Bali mungkin bisa mensosialisasikan juga kalau hasil penemuan ini mungkin ke pejabat daerah di tempat lain kan, Pak Prof. Ya harapan kita kan adalah bagaimana secara khusus Bali itu bisa sejahtera dan lebih luas lagi adalah Indonesia bisa sejahtera melalui teknologi yang memiliki Pak Mangku Pande niki. Nah, sebagai penutup niki. Tadi kan sudah disampaikan harapan dari Pak Pande terkait pemerintah kan gitu. Nah, mungkin bagaimana kalau Prof selaku akademisi melihat ini dan segala selaku kelompok ahli dari pemerintah, harapan Pak Pande yang lebih khusus, harapan Pak Prof terhadap Pak Pande yang lebih khusus terkait dengan teknologi ini. Ya, terima kasih ya. Karena melihat kebermanfaatan teknologi hidro yang dikembangkan oleh Pande ini sangat-sangat bermanfaat begitu. Ya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan melalui penggunaannya minimal di pertanian, untuk pertanian dulu. Ya kan gitu ya. Nah, oleh karena itu ini harus didukung dan pemerintah diharapkan untuk membantu memberikan bantuan baik material maupun moral. Bagaimana mengembangkan lagi ya teknologi yang sudah dikembangkan ini dikembangkan lagi kita harus bergotong royong supaya termasuk regulasinya. Ya regulasinya sehingga kapasitas dari teknologi yang diciptakan ini semakin besar. Ya. Semakin besar bisa menciptakan kapasitas air, sudah tentu manfaatnya juga akan lebih besar. Jadi itu yang saya harapkan. Dan untuk pengembangan ilmu ini itu kita harus bekerja sama nanti dengan pihak perguruan tinggi. Ya, bagaimana juga generasi muda ini juga ikut menguasai teknologi ini. Jangan seorang. Ya, karena Tuhan kan sudah yakin kematian itu pasti Artinya jangan sampai terputus nanti. Ya, supaya ada generasinya. Dan dia sudah menciptakan generasi anaknya. Berarti sudah mulai diajarkan anaknya, Pak. Maka diajak di sini. Kan ini baru lingkup keluarga, tapi ini kan tidak cukup. Ya, ilmu ini harus juga dikuasai oleh kaum milenial yang lain. Semakin banyak orang yang bisa menguasai ini, maka kebahagiaan Pak Pande itu pasti akan jauh lebih meningkat dari yang sekarang ini. Nah, jadi di situ ininya ya. Harapan kita ya tetaplah untuk bersama kita gitu ya. Untuk maju Bang ya. Oke, terima kasih saya ucapkan atas kehadiran dari narasumber kita yang luar biasa ini, Bapak Insinyur Pande Mangku Merdane, seorang penemu yang luar biasa, dan Bapak Prof Nyoman Sudiana selaku akademisi dari Undiksa. Baik, sekian topik kita pada hari ini. Ikuti terus Bali Era Baru Podcast untuk Krama Bali yang sejahtera dan bahagia sekala niskala. Om Santi Santi. Om.